Halo semuanya, hari ini kita bertemu di pembahasan terkait dengan karbohidrat. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan Rizky dan hari ini kita bertemu dalam pembahasan terkait dengan karbohidrat. Kalau kita kenal karbohidrat, berarti kita tahu juga bahwa yang paling banyak kita konsumsi sehari-hari pastinya adalah karbohidrat. Di dalam tubuh manusia, air merupakan zat yang paling banyak ada di tubuh manusia, diikuti oleh protein, lipid, dan karbohidrat. Ya, karbohidrat ini meskipun banyak dikonsumsi, tetapi juga banyak digunakan sebagai bahan bakar ya, sehingga dia tidak banyak tersimpan di dalam tubuh. Kalaupun dia tersimpan dalam jumlah yang sangat besar, biasanya akan dirubah dalam bentuk lipid ya, atau biasa disebut sebagai trigliserida. Ya. Jadi sebetulnya karbohidrat ini merupakan salah satu dari biomolekuler yang besar yang ada di dalam tubuh manusia. Dan biasanya juga yang ada di manusia itu protein, asam nukleat, dan lipid ya. Jadi termasuk biomolekuler yang cukup besar ya untuk karbohidrat ini. Dan biasanya karbohidrat ini sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia. Di antaranya biasanya terlibat dalam seluruh fase hidup yang ada di manusia. Hal ini disebabkan yang pertama, karbohidrat ini merupakan sumber energi yang utama. Karbohidrat juga merupakan simpanan energi dan karbohidrat juga terlibat dalam seluruh proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, karbohidrat ini juga biasanya ada di dalam RNA maupun DNA. Ya, kita pahami kalau di RNA berarti dalam bentuk ribosa dan kalau misalnya di DNA dalam bentuk deoksiribosa. Nah, yang keduanya itu merupakan gula ya atau bagian dari karbohidrat. Dan yang ketiga itu karbohidrat juga merupakan struktur utama di dalam dinding sel, baik itu sel tumbuhan atau tanaman maupun juga pada sel bakteri. Ya, sementara yang keempat, karbohidrat ini biasanya merupakan penghubung antara protein maupun lipid ya, karena kita ketahui bahwa protein ini bersifat polar sedangkan lipid ini bersifat nonpolar. Keduanya biasanya tidak bisa menyatu ya dan bisa disatukan ketika di sana ada karbohidrat yang menghubungkan dua gugus tersebut ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Dan karbohidrat ini juga biasanya dia berada di dalam tubuh itu biasanya dalam bentuk gula ya, atau biasanya dalam bentuk bermacam-macam bentuk gula yang ada di dalam tubuh manusia ya. Jadi karbohidrat ini adalah suatu gugus biomolekuler ya, dia disebut sebagai karbohidrat yang di dalamnya itu bisa terdiri dari bermacam-macam molekul ya, atau bermacam-macam bagian. Nanti kita bahas setelah ini. Selanjutnya, karbohidrat sendiri dapat didefinisikan sebagai polihidroksialdehid atau keton karena di dalam gugus karbohidrat itu sendiri ada gugus, bisa itu gugusnya berupa aldehid maupun gugus keton, atau bisa juga dia merupakan senyawa yang mudah terhidrolisis juga bisa ya karbohidrat ini. Dan meskipun tidak seluruh karbohidrat ini memiliki struktur kimia yang spesifik, tetapi hampir semua karbohidrat itu mengandung CH2O yang ada di dalam struktur tersebut. Dan kadang-kadang juga dia bisa dalam bentuk nitrogen, fosfat maupun sulfur ya, sebagai rantai samping yang ada di dalam gugus karbohidrat tersebut ya. Jadi dulu itu karbohidrat itu disebut sebagai sakarida ya, yang dalam bahasa Yunani itu artinya adalah gula ya, atau sakaron biasanya. Jadi makanya dulu orang menyebut karbohidrat ini adalah sakarida ya. Makanya kita biasanya mengenal istilah monosakarida, polisakarida, disakarida ya, itu berarti bentuk dari karbohidrat ya. Nah, kita bisa melihat di gambar ini bahwa memang secara umum untuk karbohidrat sendiri dia bentuknya bisa bermacam-macam ya. Ada bentuknya monosakarida, dia seperti glukosa yang dia juga terlibat dalam proses glikolisis atau pembentukan suatu energi. Terus juga ada beberapa misalnya glikoprotein yang itu bentuk protein yang berikatan dengan
karbohidrat ya, dan biasanya dia ada di permukaan sel. Juga ada glikolipid, itu juga ada ya, biasanya gula yang terikat pada lipid ya. Jadi ada bermacam-macam sekali, termasuk juga glikogen juga ada ya di dalam tubuh manusia sebagai bentuk simpanan dari gula ya. Itu biasanya dia di hepar maupun ada di jaringan-jaringan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak jaringan lipid yang ada di tubuh manusia. Jadi kebanyakan memang gula ini biasanya akan berubah menjadi bentuk trigliserida. Makanya ketika orang mengkonsumsi gula itu kenapa jadi bikin gemuk ya, karena memang gula itu akhirnya dirubah menjadi trigliserida ya, lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kalau kita bicara klasifikasi ya, klasifikasi dari karbohidrat itu biasanya diklasifikasikan dalam 4 macam. Klasifikasi ini berdasarkan jumlah dari karbohidrat yang bisa dipecah ya, yang akhirnya berubah menjadi sakarida ya. Jadi ada yang disebut sebagai monosakarida. Ini apabila suatu gugus dari karbohidrat tersebut tidak bisa dihidrolisis atau dipecah kembali. Artinya dia bentuknya mono ya, mono berarti bentuknya satu ya. Misalnya di sini ada glukosa. Glukosa ini tidak bisa dipecah oleh proses hidrolisis sederhana. Makanya disebut monosakarida ya. Yang selanjutnya yang kedua adalah disakarida. Disakarida berarti dia bisa dipecah menjadi 2 sakarida atau bisa dipecah menjadi 2 gula. Ya, ini misalnya suatu molekul ketika dia bisa dipecah menjadi 2 bentuk gula atau 2 bentuk sakarida, maka molekul tersebut disebut sebagai disakarida. Contohnya misalnya ada maltosa dan sukrosa. Yaitu biasanya kalau misalnya dia dipecah dia akan menjadi 2 molekul glukosa ya, atau biasanya kalau dipecah menjadi 2 molekul gula ya. Yang ketiga itu adalah oligosakarida. Ini merupakan karbohidrat yang apabila dipecah dia bisa menjadi 3 sampai 10 bentuk sakarida ya. Jadi dia disebut oligo. Oligo berarti 3 sampai 10 ya, bisa dipecah jadi 4, bisa dipecah jadi 5, 6, 7, 8, 9 atau 10. Jadi molekul itu disebut sebagai oligosakarida ya. Selanjutnya ada yang namanya polisakarida. Polisakarida ini merupakan produk kondensasi yang apabila dia dipecah menjadi lebih dari 10 molekul gula atau sakarida. Ya, jadi ini merupakan molekul yang besar yang apabila dia mengalami proses hidrolisis dia akan menjadi lebih dari 10 bentuk sakarida. Misalnya kalian makan nasi ya, nasi kan mengandung amilum ya. Amilum itu masuk dalam polisakarida karena ketika dipecah dia menjadi bentuk gula yang sangat banyak sekali, macam-macam jenis gula sampai lebih dari 10. Makanya dia disebut sebagai polisakarida. Dan contoh lainnya adalah dextrin, itu juga sama, dia masuk sebagai polisakarida juga ya. Ada beberapa contoh misalnya seperti tepung itu juga masuk ya. Amilum ya ada juga di sana. Lalu juga ada beberapa juga seperti kitin itu juga masuk ke dalam polisakarida ya. Baik, kalau kita bahas lebih detail lagi ya, untuk monosakarida itu merupakan karbohidrat yang paling sederhana ya, atau simple karbohidrat. Dan biasanya dia terdiri dari bisa bentuknya aldehid, bisa juga bentuknya keton. Jadi kalian baca sendiri ya, kira-kira aldehid itu rumus molekulnya seperti apa sih, keton itu seperti apa sih, sehingga kalian bisa membedakan kira-kira itu gula jenis keton atau gula jenis aldehid ya, seperti itu. Dan untuk monosakarida ini bisa terdiri dari 2 atau lebih gugus hidroksil. Hidroksil ini berarti gugus OH ya. Jadi di dalam strukturnya itu bisa terdiri dari beberapa gugus OH. Makanya untuk gula ataupun sakarida itu biasanya pasti mengandung gugus OH yang di dalamnya. Mungkin kalian pernah tahu ya bahwa kalau kita misalnya mengkonsumsi tape itu kan sebenarnya adalah karbohidrat ya. Kalau misalnya difermentasi dia akan menghasilkan alkohol ya. Jadi gugus OH-nya itu nanti akan terfermentasi dan dia bisa berubah menjadi alkohol. Makanya tape itu kan mengandung alkohol ya sebenarnya di dalamnya. Termasuk juga minuman-minuman tradisional itu yang biasanya dari gula
dari tanaman aren itu juga bisa menjadi alkohol juga ya, karena itu termasuk gula juga. Mungkin kalian juga pernah dengar ya ada namanya alkohol yang berasal dari beras, itu juga termasuk jenis karbohidrat yang ketika difermentasi dia berubah menjadi alkohol. Jadi seperti itu. Dan beberapa contoh-contoh dari monosakarida itu misalnya ada ribosa, ada glukosa, itu masuk dalam gugus monosakarida. Terus ada fruktosa, terus juga ada eritrolose, itu juga sama. Kita lihat bahwa untuk monosakarida sendiri itu memang dia dibedakan dari beberapa atom karbon yang ada di dalam monosakarida tersebut ya. Kalau misalnya dia disebut triosa, itu berarti ada 3 atom karbon yang ada di dalam gugus tersebut. Ketika dia disebut sebagai tetrosa, berarti ada 4, lalu ada pentosa itu ada 5, dan heksosa itu ada 6 ya. Contohnya kalau misalnya triosa dalam bentuk aldehid, dia misalnya gliseros ya. Terus juga kalau misalnya bentuk keton itu biasanya dihidroksiaseton ya. Misalnya dia bentuknya pentosa, kalau misalnya yang bentuknya berupa aldehid itu adalah ribosa, dan kalau dia bentuknya keton itu berupa ribolosa ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalian pahami bahwa memang untuk triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa itu juga biasanya tergantung jumlah karbon yang terikat pada gugus monosakarida tersebut ya. Ada beberapa contoh monosakarida di sini, misalnya yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada glukosa, ada fruktosa, terus juga kalian lihat di situ ada D di depannya ya, berarti itu dextro ya, atau biasanya arah putarnya ke kanan ya. Terus kadang juga ada yang namanya levo ya, misalnya dia arah putarnya juga ke kiri ya. Terus kita lihat juga bahwa pada monosakarida sendiri ada beberapa reaksi yang bisa terjadi di dalamnya, misalnya ada mutarotation atau pembentukan dari glikosid ya, atau glikosida, lalu ada namanya proses reduksi, oksidasi, ada epimerisasi, terus juga ada esterifikasi. Jadi ada beberapa memang proses-proses yang dapat terjadi atau reaksi kimia yang bisa terjadi pada monosakarida tersebut ya. Kalian bisa lihat dari gambar tersebut ya, ada beberapa contoh-contoh dari reaksi yang dapat terjadi. Misalnya mutarotation ini berarti monosakarida tersebut dia bisa memiliki arah putar ya, baik arah putar ke kiri maupun arah putar ke kanan ya. Selain itu juga kalau pembentukan dari glikosida ya, kalau pembentukan glikosida itu juga bisa terjadi ya, artinya gugus dari monosakarida itu berubah jadi gugus glikosida ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu di bahan alam biasanya ada istilah aglikon ya maupun glikon ya. Terus ada juga gugus glikosida ya, seperti itu. Terus ada misalnya reduksi, oksidasi, berarti ada pengurangan gugus, ada penambahan gugus ya karena pengaruh dari oksigen ya yang berinteraksi dengan glukosa atau berinteraksi dengan monosakarida tersebut. Lalu ada istilahnya epimerisasi ya, lalu juga ada esterifikasi. Kalau esterifikasi berarti pembentukan senyawa ester ya dari gugus gula atau dari gugus monosakarida tersebut ya. Kalau epimerisasi biasanya kalau kalian pernah dengar juga ada istilah kembarannya dari suatu senyawa tersebut ya. Nah, itu juga seperti itu. Mungkin kalian pernah membahas ini di kimia organik ya. Jadi dibuka-buka lagi seperti apa proses reaksi kimia tersebut ya. Selanjutnya kalau kita bahas secara detail, memang di sini ada namanya glukosa. Glukosa ini sangat dikenal sekali kalau di dunia farmasi. Glukosa ini biasanya kalau kalian pernah dengar ada namanya infus glukosa ya. Terus selain itu kalau misalnya selain infus glukosa ada infus NaCl, ada infus kalau D5 kata orang istilahnya ya, itu juga ada ya. Jadi biasanya orang infus glukosa ini untuk orang-orang yang biasanya kekurangan nutrisi di dalam tubuhnya. Jadi ada biasanya ya infus glukosa. Dan kalau kita lihat memang glukosa ini kalau misalnya bentuknya 2 dimensi, itu bentuknya memang garis lurus ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari bentuk 3 dimensi dari suatu struktur glukosa, itu bentuknya tidak lurus seperti itu ya. Kalau kalian lihat di sini ada yang di garis tebal
itu berarti itu pada posisi bagian depan ya, artinya dia berada di depan kita posisinya. Jadi bentuknya itu tidak yang simetris ya sebetulnya untuk glukosa tersebut. Dan kita lihat bahwa glukosa itu di sini dia terdiri dari 6 atom karbon ya, terdiri dari 6 atom karbon, dan biasanya ada 5 gugus hidroksil yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Terus juga kalau kita lanjut ke klasifikasi yang lain, misalnya di sakarida ya. Kalau kita bicara di sakarida, berarti tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah sakarida atau gula yang apabila dipecah, dia menjadi 2 bentuk gula yang tidak bisa dihidrolisis kembali. Jadi istilahnya kalau suatu molekul tersebut bisa dipecah menjadi 2 macam jenis sakarida, maka itu disebut sebagai disakarida. Ya, jadi biasanya 2 sakarida yang saling terikat ini biasanya dihubungkan oleh yang namanya ikatan O-glikosidik. O-glikosidik ini berarti ada atom O yang mengikat 2 molekul sakarida ini. Jadi ketika dia 2 ini terikat, maka dia disebut sebagai disakarida. Ya, seperti itu. Ada beberapa disakarida yang cukup terkenal, diantaranya ada sukrosa, selain itu juga ada laktosa, ada maltosa ya, kalau kalian kenal di susu biasanya ada laktosa ya. Terus kalau sukrosa juga banyak dikenal, maltosa juga termasuk pemanis yang biasanya digunakan juga ya. Jadi seperti itu. Kalian bisa lihat di sini bahwa gugus dari 2 struktur tersebut memang diikat oleh atom oksigen yang ada di setengahnya itu, makanya disebut O-glikosidik ya nama ikatannya. Kita lihat bahwa di sakarida misalnya maltosa ya, kalau maltosa biasanya bisa dihidrolisis dari amilum ya, akhirnya dia dapat maltosa. Lalu misalnya laktosa ini pada susu ya, dan biasanya dibutuhkan memang kalau misalnya kekurangan laktosa ini malabsorpsi ya atau diare biasanya. Terus ada yang namanya juga sukrosa. Sukrosa ini ada pada gula juga ada ya, pada gula yang biasanya kita pakai untuk minum itu ya. Terus pineapple ya, itu juga ada. Lalu biasanya pada wortel ya, itu juga ada ya. Dan misalnya kekurangan dari sukrosa ini juga sama ya, seperti kekurangan laktosa ya, bisa diare, bisa malabsorpsi ya. Selanjutnya misalnya contoh lain ada trehalosa, ini biasanya dihasilkan oleh fungi ya, fungi, dan biasanya ini gula yang terdapat pada serangga biasanya, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan polisakarida. Polisakarida ini adalah karbohidrat yang banyak sekali ditemukan terutama pada bahan alam ya, atau secara alami dapat ditemukan. Dan biasanya untuk polisakarida sendiri dia merupakan bentuknya polimer. Polimer berarti gugus molekul yang sangat besar ya, yang memiliki berat molekul tingkat menengah dan tingkat tinggi ya. Jadi dia molekulnya sangat besar karena dia ada banyak gula yang terdapat di sana. Dan untuk polisakarida sendiri itu diklasifikasikan berdasarkan 3 grup ya, yang biasanya klasifikasi ini didasari oleh fungsi atau manfaat atau kegunaan yang biasanya terdapat pada polisakarida itu sendiri. Yang pertama disebut sebagai polisakarida struktural. Kalau kita dengar istilah struktural, berarti itu adalah polisakarida yang fungsinya untuk menjaga stabilitas mekanisme dari tubuh itu sendiri. Misalnya dia untuk sel ya, atau untuk dinding sel, untuk menjaga organ, ataupun dia untuk melindungi organisme tersebut ya. Misalnya kita bisa tahu bahwa polisakarida ini berarti yang biasanya ada pada dinding sel tanaman maupun dinding sel bakteri. Kita juga tahu bahwa biasanya polisakarida jenis ini juga bisa terdapat pada bagian tubuh dari serangga ya, yang biasanya untuk melindungi serangga itu sendiri ya. Yang kedua itu polisakarida yang water binding ya, artinya dia itu polisakarida yang mencegah kehilangan air yang ada di dalam makhluk hidup itu sendiri ya. Salah satunya memang dia ada pada jaringan dari tanaman tersebut ya, dan untuk mencegah kehilangan, terutama ini biasanya terdapat pada
tumbuhan ya. Jadi di sekeliling dari tumbuhan tersebut yang kita ketahui biasanya ada kulit, ada batang, itu merupakan jenis polisakarida ya. Makanya kalau kalian melihat bahwa rumah yang dibikin dari kayu ya, kayu itu sebenarnya adalah polisakarida ya, tetapi memang jenis polisakarida yang tinggi serat ya, sehingga memang tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Kira-kira kalau mau makan itu bisa nggak? Bisa sih, cuma memang itu tidak bisa diserap ya, karena dia bentuknya serat ya. Dan juga selain itu ada namanya polisakarida reserve atau polisakarida dalam bentuk cadangan makanan ya, atau simpanan makanan yang nantinya dia akan dipecah ketika memang dibutuhkan oleh tubuh itu sendiri. Jadi ada 3 ya sebenarnya ya pembagian polisakarida berdasarkan fungsi dari polisakarida tersebut. Dia bisa polisakarida struktural, polisakarida water binding, dan polisakarida reserve atau simpanan atau cadangan ya. Kita perhatikan juga beberapa hal penting dari polisakarida ini atau kepentingan dari polisakarida. Misalnya dia pada bakteri ya, dia memang dinding sel dari bakteri itu merupakan polisakarida ya. Selain itu kalau misalnya pada tanaman, kita bisa tahu bahwa ada namanya agarose, itu biasanya terdapat pada alga merah ya, atau agar-agar ya kalau kita tahu biasanya ya, agarose. Dan juga biasanya misalnya karagenan ini juga bisa terdapat pada alga juga ya. Terus ada juga selulosa ini biasanya terdapat pada dinding dari suatu tanaman ya, atau dinding sel dari tanaman yang ada di batang dari tanaman, itu bentuknya adalah selulosa. Lalu ada siloglukan ya, terus juga ada arabinan, lalu ada amilose ya, ada amilopektin. Mungkin kalian pernah dengar ada istilah inulin. Inulin ini biasanya bagus untuk tubuh manusia. Dia juga masuk ke dalam jenis polisakarida. Selain itu, kalau kita bicara polisakarida pada hewan, itu biasanya kalian mungkin pernah dengar istilah crabs ya, atau kepiting ya. Nah, tubuh dari kepiting itu sendiri ada kan bagian yang keras-kerasnya, itu merupakan polisakarida ya. Dia disebut sebagai kitin ya. Meskipun pada kepiting ada, tetapi juga itu terdapat juga pada udang. Jadi ada kan kulit udang yang keras, yang transparan itu. Nah, itu adalah kitin juga ya. Itu biasanya punya aktivitas juga sebagai antibakteri. Jadi kalau kalian pernah nonton SpongeBob itu ya kan ada Mr. Krab ya. Nah, itu kan ada capitnya juga masuk dalam kitin juga. Selain itu pada hewan juga ada namanya glikogen. Ini biasanya pada jaringan maupun pada hepar dari hewan itu sendiri. Lalu juga ada asam hyaluronik ya, ini biasanya terdapat juga pada jaringan hewan tersebut ya. Jadi di sini kalian bisa lihat polisakarida berdasarkan pembagiannya tadi. Kalau misalnya yang jenisnya dextran itu biasanya dalam bentuk water binding ya fungsinya. Misalnya agarosa itu juga water binding, terus karagenan juga water binding juga. Kalau selulosa itu bentuknya adalah struktural ya. Terus misalnya seperti inulin ini adalah reverse karbohidrat atau karbohidrat cadangan yang ada dalam hewan tersebut. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, di bagian pojok kanannya itu merupakan pembagiannya. Kira-kira jenis polisacaridanya ini masuk ke jenis apa sih kira-kira? Kalau misalnya dicontohkan, misalnya agarose ini water binding berarti ya. Misalnya kita lihat struktur dan kepentingan dari polisakarida ya, atau keterlibatan dari polisakarida di sini, misalnya starch ya dalam bentuk amilose maupun amilopektin, dia merupakan simpanan energi ya dari suatu tanaman. Mungkin kalian pernah dengar ada ubi ya, ubi kalau kita bilang biasanya gumbili ya. Nah, itu merupakan cadangan makanan dari tumbuhan tersebut yang biasanya kita konsumsi ya. Lalu misalnya ada glikogen. Kalau glikogen ini merupakan cadangan energi juga, bisa pada bakteri, pada manusia juga bisa. Dia biasanya disimpan di hepar maupun di jaringan dari suatu makhluk hidup tersebut. Lalu selulosa ini biasanya yang tadi saya singgung ya, pada bagian kulit dari tanaman. Lalu kitin biasanya pada serangga ya. Misalnya kumbang itu kan ada kayak bagian kerasnya, itu berupa bentuknya kitin ya. Jadi ada macam-macam. Kalau peptidoglikan itu biasanya spesifik pada
bakteri biasanya. Lalu ada agarose. Agarose ini pada alga ya, atau biasanya kita dengar istilah rumput laut ya, seperti itu. Ya, lalu ada asam hyaluronat ya, ini juga banyak dikenal ya. Terus kita lihat juga di sini ada jumlah dari monosakaridanya juga bisa kalian lihat ya. Misalnya amilose ini 50 sampai 5000 ya jumlahnya. Ya, jadi cukup banyak sekali. Lalu misalnya kita lihat ada selulosa. Selulosa itu sampai 15.000 jenis monosakarida ya ketika dia bisa dipecah. Ya, jadi kalau misalnya selulosa itu dipecah, jadinya itu lebih dari 15.000 sakarida. Ya, dan kalau misalnya agarose itu dipecah jadi sekitar 1000 sakarida. Kalau asam hyaluronat itu sampai lebih dari 100.000 sakarida. Banyak sekali ya. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya pembahasan pada hari ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, masuk juga reaksi-reaksi kimia yang spesifik ada pada jenis karbohidrat ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih atas perhatiannya.